Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi yang insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam tayangan yang pernah disampaikan dalam masa waktu live dalam menetapkan hakikat Allah yang bersifat diri, telah merujuk dari Fatihatun Nasun menuju hayatnya Allah pada Yasin 82. Kalaulah kita tidak merujuk kepada Yasin 82, ini na'an amta alaihim, belum dikatakan hayat atau hidup. Ternyata di 82 sudah kita dapatkan amruhu ini ternyata sebuah hayatnya Allah. Amruhu itu sebuah kehidupannya Allah. Begitulah zahirnya kehidupan Allah ini atau hayatnya Allah, yang mana berasal dari kodrat diri yang disebut an, yang bermakom dalam batang tubuh lahu. Mana yang dikatakan batang tubuh lahu itulah al-haqullah. Kalau susunannya sudah seperti itu, maka layaklah dikatakan kun, aku, dan fayakun itu adalah dia. Inilah yang layak dikatakan aku dan dia, an-am. Dia adalah sifat am yang menjadi Rabbil Alamin, dan an adalah ilahin nas. Maka dalam itu kembali kita melihat lagi kepada kebenaran kajian hakikat. Luas sangat Allah dalam menetapkan suatu kajian Islam. Ternyata Islam itu memang hakikat.
Tugas utama di dalam Islam itu adalah menjalankan hakikat, yaitu memperjalankan rahasia Allah kepada diri kita, atau disebut dengan din. Din itu adalah dal alif nun, yaitu perjalanan Allah kepada diri. Bagaimana milahnya Allah kepada diri, itu yang dikatakan din. Tapi syaratnya kita harus mendapatkan hak terlebih awal. Kita melihat kemampuan dan kodrat daripada syahadat tauhid, yang mana keumatan dan ketuhanan yang ada di syahadat tauhid itu disahkan bahwasan dalam hubungan dalam Islam, hakikat Islam itu adalah berhubungan antara umat dengan Tuhan. Inilah yang dibaiat dalam kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti telah dinyatakan di dalam Islam yang ada hakikat Islam itu sebenarnya adalah Tuhan dan umat, atau dikatakan dengan diri dan Tuhan. Kalau selain dari itu, bukan dikatakan hakikat. Yang dikatakan hakikat itu adalah diri dan Tuhan. Apabila berkata sebuah diri mengakui ketuhanan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka Allah mengatakan kepada diri dalam baiatnya Muhammad Rasulullah. Maka sifat memuji oleh umat ini telah diakui oleh Allah, bahwasan kaji diri itu dibenarkan. Ada hak terjadi di situ. Maka kita kembali merujuk kepada kebenaran yang lebih tinggi, yaitu tugas hakikat itu adalah al-malikul hakul mubin. Ternyata benar bahwasanya diwajibkan bagi kita mendirikan sebuah diri yang nyata. Bagaimana menjadikan diri ini sampai nyata adanya? Mana diri sifat Allah al-malik, hakul, al-hakullah, al-haq, al-malikul, hakul, mubin. Mubin itu artinya nyata. Nah, bagaimana kita mendapatkan hakikat diri yang nyata? Senyata-nyatanya. Mana diri yang nyata itu ya Allah? Syadikul wa'dal amin. Dan kamu harus percaya dan meyakini diri itu, bahwasannya diri itu adalah diri yang satu. Tidak ada lagi diri-diri lain melainkan sifatku yang telah menjadi diri. Amin. Nah, kita lihat pembuktiannya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu arti dari apa? Arti dari al-malikul hakul mubin. Ternyata kita melihat kenyataan Allah pada la ilaha illallah wal halikul hakul mubin. Iya, wajjatu wajhiya lillazi fatras samawat. Nyata sudahlah ada wajah di situ. Setelah itu kita lihat Muhammad dan abduhu. Muhammad itu juga aku. Wa rasulu, dan yang berasal kujadikan wa'dal, satu-satunya amin diri. Dan itulah dikatakan sadikul. Kita wajib percaya dan mengimani dan meyakini bahwasan diri yang mewujud itu adalah diri yang satu.
Itulah yang sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya, yang bernama diri sifat, yang mengendalikan semua kodrat. Ini dinamakan diri Rabb, Fatihatun Nasun, atau disebut dengan An-Nas. An adalah diri hakikat batin bagi Allah. Nas adalah wujudnya berupa am. Disinilah kebenarannya. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ingat, yang berarti asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang dikatakan syahadatullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul ba'dal amin. Ternyata diri yang dimaksud dan harus dipercaya dan diyakini itu adalah satunya aku, yang disebut diri Am-An atau Amin. Tambah sempurna kajian itu. Tambah sempurna. Untuk itu jamaah sekalian, ternyata fungsi dari syahadatullah adalah berbeda dengan syahadat tauhid. Bentuk bedanya apa? Setelah dinyatakan hakikat mencari diri atau kaji diri, untuk mendapatkan sebuah diri, ternyata Fatihatun Nasun, Al-Fatihah sumber Al-Quran, wujudnya adalah diri. Itulah Al-Quran, itulah diri. Makanya dikala seorang diyasinkan, Yasin wal Qur'anil Hakim, inilah dihakimi sebuah Al-Quran tadi, karena dia akan berpindah innaka laminal mursalin. Itulah wujud daripada Fatihatun Nasun, atau disebut dengan An-Nas. An adalah diri yang batin, Nasin Am itu adalah maujudnya. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana hayatnya Allah, adakah yang bisa membunuh hayatnya Allah? Kalau tidak, itulah pegangan. Maka belajarlah kita bagaimana menyerahkan diri itu dengan betul-betul khusyuk. La maujudun illallah. Serahkan, hilangkan, siratkan lazi kita. Lazi itu artinya orang. Jadi kalau An-Am itu diri Tuhan, nggak mungkin dia orang. Itulah disebut dengan siratal lazi. Kita harus mensiratkan atau mensirnakan. Sirna itu artinya apa? Sir itu adalah rahasia. Na itu aku, dan aku dirahasiakan supaya tidak muncul. Barulah bermain si wujud mu'ad untuk menyembunyikan keberadaan Allah dalam diri. Si wujud mu'ad akan melakukan tingkah laku manusia. Tapi selagi kita percaya kalau sujud mu'ad ini adalah tingkah lakunya dan kerahasiaan Allah, maka berdunialah kamu seolah-olah hidup selamanya. Tapi kalau kamu tidak merasa itu wujudnya mu'ad, tingkah lakumu bukan ada untuk menyembunyikan Allah, maka kamu telah masuk ke dalam amal baik dan amal buruk. Baik jemaah semuanya, kita mulai muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator ini belum kelihatan, mungkin saya ambil alih dulu sementara Bu ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih Bu ya atas waktunya. Bapak-bapak mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Baik Pak Toin, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Buya, kalau Sadikul Ba'dal Amin itu pandangan kita kemana Buya? Kita pandangannya langsung menuju ayan sabitah, ayan kerajiah. Itu tetap kita menuju Sadikul Ba'dal Amin. Artinya kita harus mempercayai kodrat an tadi. Jadi tetap kita mewujudnya kepada kita, tapi dengan syarat fanafilah, ya, diri fanafilah. Tidak ada kodrat manusia di situ, cuma ada rupa-rupa seperti manusia. Begitu. Itulah amin. Sama. Cuma kita naikkan Sadikul Ba'dal Amin tadi itu supaya apa? Jangan nanti kita berpikir, apa iya kaji Buya ini? Apa iya? Nah, menghindari daripada prasangka itu, maka kita langsung naikkan pemahaman, jadi sehingga sinkron, sehingga jelas kebenarannya itu. Gitu. Cuma kalau kita hanya sebatas sadar tauhid, tapi kita tidak bisa mendapatkan kebenaran, apa syahadat tauhid ini tiba-tiba muncul? Tidak. Syahadat tauhid itu arti daripada syahadatullah. Makanya kalau di Ka'bah itu bulat yang dua tadi, kenapa di pintu Ka'bah? Karena inilah pintu hakikat. Syahadatullah ini pintu hakikat. Jadi kalau artinya ditaruh di gambar Ka'bah itu di dekat pintu dua buah tulisannya bulat-bulat. Al-Malikul Haqqul Mubin, asyhadu la ilaha illallah. As-Sadiqul Ba'dal Amin, Muhammad Rasulullah. Ada kiri kanan pintu, di tengah-tengahnya pintu. Artinya apa? Itulah pintu hakikat. Islam ini adalah pintu hakikat. Jadi orang yang tidak mengenal hakikat dalam Islam, maka dia akan tenggelam ke dalam aturan Islam. Paham? Insya Allah Buya. Ada lagi? Terima kasih Pak Thohir pertanyaannya. Silakan bapak-bapak yang lain yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Iya. Al-Malikul Haqqul Mubin pandangan kemana Buya? Kesiujudan al-haqqullah. Kita harus melihat al-haqqullah dan mewujudnya si wujud am, yaitu ayan karajiahnya. Ini tingkat kebenaran, bukan berubah kaji, ya. Ini tidak ada perubahan kaji, mulai panafilah sampai sekarang tidak ada perubahan kodrat kaji, cuma kenaikan martabat kaji. Semakin tinggi pengetahuanmu, semakin mulia kamu di mata Allah. Aku dalam prasangka umatku. Paham? Insya Allah Buya, itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih Pak. Ini yang lain silakan, yang mau bertanya Pak, silakan. Pak Robin, mana Pak Robin? Silakan Pak Robin, barangkali mau bertanya. Oh, Pak Darman, silakan Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini Buya, Al-Malikul Haqqul Mubin dan Sadikul Ba'dal Amin. Bagaimana dalam mentajalikan di dalam salat Buya? Makasih Buya. Kalau di dalam solat itu setelah tauhid ke bawah, ya. Kalau itu adalah syahadatullah, kodrat dari syahadat tauhid, gitu.
Jadi tidak kita bawa dalam solat. Dia adanya di kodrat, pintu gerbang hakikat. Gitu ya. Yang dipakai ayat-ayatnya sesudah ayat tauhid, di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Islam apa? Islam itu tauhid. Tapi kalau syahadatullah itu kodrat. Gitu. Jadi dia kodrat. Itulah dasarnya kita mengkaji diri. Jangan nanti tidak ada dasar mengkaji diri. Timbulnya kata man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ya dari itu tadi, pintu gerbang ini. Barang siapa yang mengenal diriku, niscaya akan mengenal siapa aku. Ya itu tadi. Wujud Allah dalam batin, mawujud Muhammad dalam rohani, nyatalah Adam pada jasad. Ya ini dia. Wa fi anfusikum afala tusirun. Ya ini dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya ini dia. Nah gitu ya. Inilah hakikat. Dalilnya dalilullah. Itu. Dalilnya dalil wahyu namanya. Wahyu itu apa? Yaitu dalilnya manusia pewaris Nabi, aulia wa al-ulama. Tidak boleh didalilkan oleh orang yang belum menjadi ulama pewaris Nabi. Itu paham? Insya Allah Buya. Nah, lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Darman. Pertanyaan silahkan Pak Ali Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ada nggak hubungannya dengan la kulitu ilaha aginku ila uratku Allahus asal Iya, itu sebetulnya ketemunya di lahu. Batang tubuh yang dimaksud diriku atau tubuhku, tubuh hakikat itu, tubuh al-haqullah itu, selain dari yang 7 itu memang. Apa nama kulit lahu itu? La ilaha illallah. Apa nama dagingnya? Illaha. Apa nama tulangnya? Allah Allah. Apa nama wujudnya? Allahu. Apa nama uratnya? Illallah. Nah, itu yang dikatakan tubuh lahu itu, tubuh batin. Nah, itulah al-haq itu. Dan sifatnya ada 7. Nah, itu yang kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Insyaallah. Ke situ lagi ya Bu ya. Iya, ke situ lagi dia. Jadi tidak ada perubahan kaji, cuma ada kenaikan derajat kaji dan kenaikan kebenaran kajian. Paham? Insyaallah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah ya, silakan Pak. Pak Darman mungkin tangannya tolong diturunkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan bertanya Bu ya. Iya. Setelah kita terima kehadiran daripada Malikul Haqqul Mubin dan Muhammad Syarikul Waqtul Amin, berarti kita semua setelah mempasrahkan diri kepada Allah lewat diri yang hak ini Bu ya. Jadi segala urusan kita berarti sudah kita serahkan sungguh-sungguh kepada Allah. Tiada lagi diri kita Bu ya. Semua persoalan berarti betul-betul diri inilah yang menghubung kita kepada Allah ya Bu ya. Kira-kira gitu Bu ya. Mohon penjelasan Bu ya. Iya. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya, tapi menyerahkannya itu memang harus dengan benar-benar. La maujudun illallah
Berarti sudah dia punya. La basirun illallah. Kalau basirun batin. Jadi dia kembali di saat kita sebut illallah, dia kembali menjadi batin, hilang, diambil oleh Allah. La sami'un illallah, kembalikan. Nah, setelah 7 itu kita kembalikan, ya Allah, alhamdulillah, mulai besok pagi tidak adalah aku yang dilihat oleh keluargaku, melainkan wujud-Mu semata. Ampunkan mereka kalau mereka memanggil Bapak. Ampunkan mereka kalau mereka memanggil Abang. Ampun mereka kalau mereka memanggil namaku. Dan sesungguhnya keikhlasan-Mu di atas segalanya. Dan lihatlah kami ya Allah. Itu berarti kita sudah penuh penyerahan itu. Gitu ya. Paham? Paham Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih Pak Brilal. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya. Pak, ya silakan Pak. Silakan. Pak Andi, silakan Pak Lajiji. Pak Andi Silakan dulu. Pak. Pak Andi dulu. Andi dulu ya, silakan boleh Pak. Pak Andi, silakan bertanya Pak. Pak Andi, silakan Pak. Kalau nggak bertanya, angannya di ini Pak, diturunkan Pak. Ya, lanjut Pak Laji aja Pak. Lanjut Pak Lazizi, lanjut, jangan main-main mengajinya, cepat. Kalau mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengembalikan diri lamu judul ilallah itu Buya, dengan 7 sifatnya, pandangan kita bagaimana itu Buya? Ibarat sebuah cahaya lenyap di tempat yang gelap. Nur lenyap dalam batin. Nah, boleh seperti itu. Marifatnya silakan didirikan seperti itu. Jadi bagaimana Syami'un lenyap, nur lenyap dalam batin, ya sudah, jalankan seperti itu. Sampai 7-7-nya. Akhirnya diri halus itulah yang menjadi al-haqqullah. Disitulah hayatnya dia tadi. Paham? Insyaallah Buya. Baik. Terima kasih Pak Lajiji atas pertanyaannya. Pak Andi, tangannya diangkat lagi, silakan Pak. Jangan dipersilakan, diam aja Pak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Videonya dibuka. Ada yang mau tanyakan itu. Muhammad Rasulullah tadi ini ada al-lapas itu. Oh, apakah di situ disirkan dulu? Yang mana? Muhammad Rasulullah dari itu wadal amin. Ini ada lapas berarti apa di situ disirkan Bu ya? Iya, semua sebetulnya disirkan. Ya. Boleh didohirkan, boleh disirkan. Cuma lapas hunya di mana? Mana lapas hunya? Kan sadikul ba'dal amin. Nah, cuma yang dikatakan wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadikul ba'dal amin. Nah, kalau hu itu ya aku, Muhammad itu aku juga. Ya. Nah, sama dengan paham. Ya, lebur paham wujud ilmu, lebur ilmu wujudlah aku, lebur aku wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Nah, gitu dalam hukum marifat. Paham?
Insyaallah Buya. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Robi, silakan tadi mau bertanya. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di tausiah Buya ada mengatakan ada Tuhan, ada umat. Nah, kalau Allah bersifat ini, apakah ini yang dikatakan insan Buya? Tidak, kalau insan itu sudah pemahamannya alam ya, kodrat alam. Sudah berpemahaman kodrat alam. Alam itu apa? Bersifat insan Allah pada dunia. Gitu ya. Pasti kodrat umat itu disebut insan, tapi dalam kajian amin tidak boleh disebut insan. Ya. Itu bukan insan, itu na'an'am. Diri batinku yang terlihat. Kalau insan bersifat kemanusiaan Allah pada bumi, di bumi ini gitu, di dunia. Itu perbedaannya, ya. Paham? Insyaallah Buya. Teruskan kalau mau bertanya. Ya udah. Ya, baik, terima kasih Pak Robi atas pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Buya, silakan Pak. Baik, kalau begitu saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.